Baik, kira-kira sudah kelihatan belum ya? Ya, sudah Nah ya, terlihat, Mas. Bapak Ibu sekalian, sebentar. Ya. Presentasi semalam ini saya ambil judul Materai dan Khotib Tablet dari situs Batu Jaya Kerawang, Jawa Barat. Sebenarnya ini penelitian yang sudah cukup lama dari tahun 2000-an. Tapi kalau UI mungkin lebih lama lagi ya Mbak ya. Tapi kita melanjutkan ke tahun 2000-an seperti itu. Dan cukup banyak data yang bisa kita dapatkan dari hasil penelitian ini. Yang ini sebagian kali saya sampaikan di sini. Oh ya, tadi sudah disebutkan bahwa judul presentasi saya Materai dan Khotib Tablet dari situs Batu Jaya Kerawang, Jawa Barat. Jadi ini pengantar yang dimaksud dengan Khotib Tablet adalah ikon Buddha kecil yang biasanya dibuat dengan cara dicetak atau dibakar. Ada yang dibakar, ada yang tidak dibakar seperti itu. Kemudian yang disebut dengan materai tablet adalah inskripsi pendek berisi ajaran Buddha. Kadang-kadang menyebutnya dengan seal tablet atau darani, seperti itu maksudnya adalah sama, materai tablet. Dan yang ketiga adalah stupika atau miniatur stupa. Ini ukurannya dari yang 5 cm sampai yang 40 cm juga ada, jadi cukup beragam temuannya. Dan tiga ini adalah sebagai alat untuk pemujaan dalam agama Buddha. Jadi sebenarnya materai, stupika, dan tablet ini itu sudah lama digunakan di India, bahkan sejak lebih tua lagi, budaya Indus atau Mesopotamia pun materai tablet sudah ditemukan dan berlanjut pada periode masa Buddha. Kemudian juga Hindu sebenarnya juga menggunakan materai tablet, cuman tidak terlalu populer. Justru agama Buddha yang paling banyak menggunakan materai, khotib, dan stupika ini untuk ritual keagamaannya. Jadi mereka, para penganut agama Buddha ini, mereka membuat materai, khotib, dan stupika ini adalah usaha untuk mendapatkan kebajikan atau pahala agar dia mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kelahirannya kembali atau mencapai nirwana. Jadi harapan-harapan seperti ini memang ada juga yang diterapkan di dalam khotib tablet. Jadi kita tahu mengapa mereka membuat khotib tablet begitu. Di Burma ada khotib tablet yang di sana menyebutkan Raja A membuat khotib tablet ini untuk kehidupan yang akan datang, supaya masuk nirwana dan sebagainya. Jadi memang itu tertera jelas di dalam khotib tablet kenapa mereka membuatnya begitu. Kemudian juga karena sifatnya yang produksi massal, dia mudah dibuat, hanya cetakan, dia cetak begitu, dia bakar atau dia jemur, kemudian dipakai untuk offering, untuk persembahan, maka seringkali khotib tablet ini ditemukan dalam jumlah yang sangat banyak. Kadang-kadang di candi di India begitu, itu ada sampai ditemukan 100.000 buah khotib tablet dalam satu situs saja. Jadi ini cukup banyak diproduksi pada masa itu. Saat ini khotib tablet masih populer di beberapa negara seperti Thailand, itu masih populer khotib tablet dan materai atau stupika ini. Bahkan variasinya lebih banyak lagi, ada yang dibuat dari perak, emas, dan sebagainya. Sayangnya di Indonesia khotib tablet ini tidak terlalu populer. Sempat pada acara Waisak di Borobudur tahun 2017 atau 2018 itu mereka sempat memproduksi khotib tablet untuk dibagikan kepada hadirin yang ada di acara tersebut. Itu saja sih. Tapi selainnya itu tidak terlalu populer. Jadi dari sekian, karena cukup populer, khotib tablet ini ditemukan di Asia Tenggara, selain di India ya, selain di India, teman di Asia Tenggara, di Filipina, di Vietnam, Myanmar, cukup banyak, sehingga beberapa banyak yang sudah menulis dan
memberikan mencoba melihat fungsinya itu ada sebagai persembahan, sebagai alat meditasi, pelindung, ada juga yang sebagai hiasan pada bangunan. Ini di Myanmar itu memang ada candi yang dihiasi dengan motif tablet seperti itu, dan ada yang membawa ini sebagai keberuntungan, dan ada juga sebagai souvenir. Jadi cukup banyak fungsi motif tablet. Bahkan kalau melihat motif tablet yang ada di Indonesia, itu ada juga motif tablet yang digunakan sebagai pendeman atau disimpan sebagai dalam candi begitu. Ada juga yang digunakan sebagai untuk menutup untuk kubur seperti itu juga ada. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya kira ini situs Batujaya sudah cukup populer saya kira ya. Dan ini temuan-temuan di Batujaya masih terus berlanjut sampai saat ini. Mungkin dalam radius 5 km ini sudah lebih dari 50 set atau sektor ditemukan di Batujaya. Ini beberapa saja yang dulu kita sudah gali. Ini ada dinding yang memisahkan antara di Segaran 2. Ini yang lanjutan dari yang di atas. Saya kira cukup banyak struktur yang ditemukan. Jadi memang sebuah kompleks pemujaan yang sangat besar di Batujaya. Kalau kita melihat yang di permukaan itu Batujaya hanya berupa candi, sesungguhnya situs Batujaya ini adalah situs yang cukup panjang periodenya, itu dari masa Buni, kompleks Tembikar Buni sudah ditempati situs itu dari sekitar abad 1 sebelum Masehi kita sudah menemukan layer yang paling tua sampai abad ke-11. Jadi kita lihat kalau kita gali di beberapa tempat di Batujaya, kita akan temukan tinggalan budaya Buni, kubur-kubur Buni dengan bekal kuburnya, dan juga tembikar-tembikar related ware, kemudian manik-manik, dan sebagainya. Itu cukup banyak untuk kompleks budaya Buni. Kemudian di bagian level yang layer yang kedua adalah budaya situs di Batujaya. Ini adalah Candi Blandongan yang disebut tadi, Segaran 5, juga dikenal seperti itu. Ini yang cukup intensif kita melakukan penelitian di sini. Dan kita lihat bahwa candinya cukup besar, 24 kali 24 meter, dengan sudutnya berupa bastion. Dan di tengahnya ini sebenarnya ada stupa. Dan motif tablet yang sekarang ini kita temukan ada di 2 tempat, ada di barat laut dan di timur lautnya, di sudut sini. Seluruhnya ada berjumlah 64 fragmen dan 1 materai tablet. Bapak Ibu sekalian, kalau dulu Candi Batujaya ini memang candi yang dipertanggalkan abad ke-7, cukup tua, mungkin paling tua, tetapi saat ini penelitian dari Pusat Arkenas di pantai utara Jawa Tengah, tepatnya di Batang dan Kendal, kita menemukan bentuk candi yang sama seperti Batujaya. Jadi Batujaya ini sudah punya temannya sekarang, ada di situs Boto Tumpang dan situs Balai Kambang, dan itu kita sudah dating petanggalannya sekitar 630 Masehi, abad ke-7, sejaman dengan Batujaya. Dan memang profilnya pun candinya sama dengan Candi Segaran 5 ini. Ini yang menarik di Boto Tumpang. Baik, untuk stratigrafinya yang di situs Blandongan tadi ada 2 layer, ada 2 lantai. Jadi kita juga tahu bahwa ada 2 kali pembangunan di situs Segaran 5.
di mana pada lantai yang paling bawah inilah khotib tablet ditemukan, dan jika dipertanggalkan dengan disejajarkan dengan analisis C14 itu di sekitar abad ke-7 Masehi. Dan lantai yang kedua ini yang setelah ditinggalkan sebentar kemudian dibangun lagi itu setelah abad ke-9 sampai abad 11. Jadi di lantai pertama inilah kita menemukan khotib tablet dan materai-materai tablet Batu Jaya. Ini yang sejauh ini ada 3 tipe atau tiga model atau 3 bentuk daripada khotib tablet Batu Jaya. Yang pertama adalah memperlihatkan ada 6 tokoh dengan inskripsi, dan ada juga yang tidak memiliki inskripsi. Ini tipe pertama. Kemudian yang kedua ada menggambarkan Buddha dengan stupa yang bercatra, dan yang ketiga ini menggambarkan satu tokoh duduk dalam kondisi semedi. Ini yang ada di disertasi yang Pak Hasan Jafar. Saya dapat juga fotonya dari Pak Hasan Jafar. Belum melihat langsung khotib tabletnya. Dan ini materai tablet yang ditemukan di Batu Jaya itu panjangnya sekitar 6 cm, dan di situ dari kedua sisinya itu ditulis berinskripsi di kedua sisinya. Ada beberapa yang sudah membacanya, ada Pak Mahi, ada Pak Hasan Jafar. Karena memang tidak utuh temuannya, itu hanya sebagian, yang bagian belakang ini juga justru hanya beberapa huruf yang tersisa. Tetapi ini secara keseluruhan adalah bagian dari naskah mantra YT Karma, yaitu tentang pelajaran sebab dan akibat, yang bagian dari kitab Pratisaya Samutpada Sutra, kitab suci agama Buddha Mahayana. Jadi sebenarnya teks yang sama juga kita temukan pada lempengan-lempengan emas, ada 2 setidaknya yang juga memuat inskripsi yang sama, teksnya yaitu YT Karma tadi. Dan Pak Hasan Jafar pun menyebutkan bahwa inskripsi itu yang ditemukan di Batu Jaya itu sama dengan 11 lempeng emas yang sudah lebih dahulu ditemukan dan kini tersimpan di Museum Nasional. Itu mungkin juga dulu ditemukan di daerah Rawang, Batu Jaya begitu. Yang apabila dilihat dari paleografinya itu sekitar abad ke-7 ke-8. Baik, itu temuan yang ada di Batu Jaya. Kita ingin melihat perbandingannya dengan temuan materai, votif, topika di situs-situs yang lain ada di Nusantara. Saya coba melihat di 7 situs ini. Kita coba lihat dulu temuan-temuan votif, materai, dan topika di ke-7 situs yang ada di Nusantara. Jadi kita tahu bahwa bagaimana Buddhisme masuk itu paling awal informasinya dari Faihin, bahkan Buddhis sudah hadir di Yepoti. Kemudian berkembang dan banyak meninggalkan tinggalannya arca, candi, dan juga materai. Nah, ini yang temuan di Jawa Tengah sebenarnya ada di Jongke, ada di Kalang, di Ungaran, dan di Sumur Pitu, Kendal, dan di Borobudur. Khotib tablet dari Candi Borobudur ini ditemukan di sebelah barat daya candi. Itu ada sekitar 2.000-an stupika dan 200 khotib yang semuanya dicetak dengan tanah liat dan tidak dibakar. Khotib itu ditemukan di dalam wadah yang dimasukkan, disusun menjadi keempat arah mata angin seperti itu. Dan selain votif juga di situ juga ditemukan arca Buddha. Jadi ada dugaan mungkin temuan votif di Borobudur ini sebagai tadi offering untuk mendapatkan kebajikan. Sedangkan inskripsinya dituliskan di dalam stupika tablet menyebutkan bahwa Yeste Swaha yang itu menurut Pak Bukhari itu dari abad ke-9 Masehi. Ini dari
Sarangwati juga pernah ditemukan sekitar 400 stupika, dan ada materai-materai YT Dharma ininya, bunyinya, dan itu juga mungkin bisa jadi sebagai offering dan abad ke-9. Kemudian di Bali juga pernah ditemukan votif itu dalam struktur bangunan di Pagulingan. Itu ketika renovasi Candi Pagulingan, di bagian dalamnya itu ditemukan miniatur stupa dan juga wadah gitu, peripi yang berisi 66 materai tablet. Ini semua ada di dalam bagian inti daripada bangunan Pura Pagulingan ini. Kelihatan bahwa fungsinya sudah berubah. Di sini adalah sebagai deposit. Demikian juga di Kali Bukbuk itu juga pernah ditemukan stupika sebagai simpenan pendeman itu, seperti di dalam candi. Ini sama juga materainya YT Dharma, dan itu selain itu juga temukan stupika dan materai tablet itu abad ke-9. Dan terakhir temuan yang cukup di daerah Uma Anyar ini ditemukan di runtuhan struktur, jadi sudah terbongkar begitu bangunannya, dan banyak ditemukan votif, materai, dan juga stupika. Ini miniatur stupika ini, dan materainya pun itu membuat formula ajaran Buddha yang YT Dharma. Yang kemudian di Gemuk Linting itu ditemukan juga. Yang menarik, ini ditemukan untuk mengubur abu jenazah dalam kotak perunggu gitu. Jadi votif, stupika, dan materai ini disusun bertumpuk. Yang di paling bawah itu ada satu wadah perunggu yang dimasukkan dalam wadah tembikar bersama rambut, pisau, dan beberapa batu dan aksara-aksara wijaksara begitu. Dan kemudian dia ditimbun dengan stupika, materai, dan sebagainya. Jadi ini untuk mengubur ini mungkin abu jenazah tokoh Buddha. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila diperhatikan dalam temuan-temuan votif tablet itu di dalam konteks arkeologi ada 3 variasi. Kita sering menemukan votif tablet bersama stupika dan bersama materai. Atau kita menemukan votif tablet dengan materai atau stupika bersama materai. Dari sini kita tahu bahwa sesungguhnya posisi votif dan stupika ini bisa hadir dalam keduanya, atau bisa salah satu hadir, tetapi tablet, materai-materai tablet yang berisi inskripsi-inskripsi berisi ajaran Buddha itu harus selalu hadir. Ini kita lihat temuan-temuan stupika, bagaimana stupika dia ditempel dengan materai, inskripsi, atau votif tablet itu juga di dalamnya diisi dengan materai tablet. Atau kadang-kadang ditulis tadi di dalam bagian bawah stupika mantra-mantranya, atau dicetak. Itu bisa seperti itu temuan-temuan votif dan materai tadi. Baik, kita coba lihat perbandingan temuan yang votif tablet di Batu Jaya dengan yang tadi kita sudah sebutkan. Kita lihat bahwa votif tablet di Batu Jaya yang tipe pertama ini, kita lihat ada 2 bagian. Yang bagian atasnya memperlihatkan bahwa 3 Buddha dalam posisi duduk dalam meditasi postur. Sementara di bagian bawahnya adalah Buddha duduk dalam European fashion atau pralamba padasana yang diapit oleh 2 bodhisatwa. Menurut
Nandana bahwa tokoh yang mengapit ini adalah bodhisattva, tapi ada juga yang menyebutkan itu adalah Arca Brahma dan Wisnu. Jadi temuan-temuan votif tablet seperti ini tersebar di Asia Tenggara. Itu ada di Thailand, di Vietnam, di Myanmar seperti itu. Dan temuan seperti ini cukup populer di Myanmar dan di Thailand, dan itu umumnya dipertanggalkan abad ke-7 ke-8. Ini menurut Cutiwong, Nanda Cutiwong ini, bahwa motif seperti ini adalah umum pada periode Dwarawati. Dan tokoh yang di atas ini adalah menggambarkan tokoh kebudayaan dari dua masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut doktrin Mahayana. Tetapi dari seluruh temuan yang ada di Asia Tenggara, hanya di Batu Jaya saja votif Buddha tipe seperti ini mempunyai tulisan yang sampai saat ini belum terbaca. Jadi mungkin ini tantangan nih buat epigrafi Indonesia untuk mencoba membaca inskripsi di bawah votif tablet ini. Nah, tapi yang kedua ini menggambarkan Buddha dengan stupa ini juga mirip dengan temuan yang di Yarang menurut saya. Dan yang ketiga saya tidak masukkan karena belum sempat. Jadi dari materai-materai yang ditemukan di Batu Jaya dan di tempat-tempat yang lain, itu ternyata ada dua jenis formula. Yang pertama formula Yete Dharma. Ini yang ditemukan di ini menerangkan tentang ajaran Buddha yang paling esensi, yang berpokok kepada Arya Satyani dan Pratitya Samutpada. Ajaran ini pertama kali disampaikan oleh Gautama di Benares. Jadi yang dimaksud dengan Arya Satyani adalah disebutkan bahwa hidup adalah menderita, dan penderitaan itu harus dihapuskan. Penderitaan itu dihapuskan dengan menindas tresna, dan tresna ini dapat ditindas dengan 8 jalan astavidya, yaitu pemandangan yang benar, sikap yang benar, perkataan yang benar, tingkah laku yang benar, penghidupan yang benar, usaha yang benar, dan perhatian yang benar, samadhi yang benar. Jadi ini ajaran Buddha yang ada di dalam mantra Yete Dharma. Kemudian yang kedua adalah formula Yete Karma. Ini yang ada hanya di sekarang ini baru ditemukan di Batu Jaya dan di Asia Tenggara ya. Sedangkan yang tadi itu yang ditemukan di tempat-tempat yang lain selain Batu Jaya, kebanyakan Yete Dharma. Tapi Yete Karma ini baru temu di Batu Jaya. Itu menekankan pada ajaran rantai sebab akibat Pratisyat Samutpada, yang dalam kehidupan manusia itu ada 12 hal yang saling berangkai, dan yang paling awal adalah avidya, ketidaktahuan. Maka dengan ketidaktahuan ini harus diputus, maka proses itu akan berhenti menjadi hidup dan mendapatkan tingkat kesempurnaan yang tertinggi. Orang akan mencapai tingkat yang disebut dengan arahat. Jadi dengan hanya menghilangkan, memutus avidya ini, maka manusia baru bisa keluar dari lingkaran hidup karma tadi, dan dia mencapai arhat. Ini ajaran formula Yete Karma yang ada di materai Batu Jaya. Saya kira kalau boleh sedikit diambil kesimpulannya, votif tablet Batu Jaya ini adalah votif tablet dari Buddha Mahayana yang itu dipertanggalkan abad ke-7 ke-8 sesuai dengan temuan datingnya, atau juga bila dibandingkan dengan di Asia Tenggara itu memang tanggalannya abad ke-7 ke-8.
dan itu juga sesuai dengan dating yang kita buat di Batu Jaya. Jadi materai-materai yang ditemukan di Nusantara itu ada dua macam, YT Dharma dan YT Karma. Formula yang pada materai Batu Jaya adalah formula YT Karma itu abad ke-7, sedangkan formula YT Karma itu umum abad ke-8 sampai abad ke-10 Masehi. Itu tadi di Borobudur, di Bali itu YT Dharma. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Moderator, Mbak Asri. Terima kasih.